Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC akhirnya mengakhiri berbagai spekulasi mengenai kursi pelatih tim nasional. Roberto Mancini resmi ditunjuk kembali sebagai pelatih kepala di Azzurri untuk menggantikan Gennaro Gattuso. Kembalinya pelatih berusia 61 tahun itu menjadi langkah penting dalam proyek besar Italia untuk membangun kembali kejayaan sepak bola nasional. Target utamanya bukan hanya tampil kompetitif di UEFA Nations League 2026 atau 2027, tetapi juga mengakhiri puasa panjang Italia di ajang Piala Dunia. Drama besar di balik penunjukan Mancini. Keputusan FIGC ternyata tidak diambil dengan mudah. Sebelum nama Mancini dipilih, jumlah pelatih top sempat masuk dalam daftar kandidat. Antonio Conte menjadi salah satu favorit berkat kesuksesannya bersama Juventus, Inter Milan, dan timnas Italia. Legenda Italia Andrea Pirlo juga disebut sebagai calon kuat karena dianggap memahami karakter sepak bola modern Italia. Sementara Thiago Motta mendapat dukungan penuh dari Paolo Maldini yang saat itu menjabat sebagai direktur teknik FIGC. Namun, proses pemilihan pelatih justru memicu konflik internal. Presiden FIGC Giovanni Malago menolak beberapa usulan, termasuk pencalonan Pirlo. Perbedaan pandangan tersebut berujung pada mundurnya Paolo Maldini dari jabatan direktur teknik. Tak lama berselang, Leandro yang baru ditunjuk sebagai penasihat teknis juga memilih mengundurkan diri. Keduanya hanya bertahan sekitar 10 hari akibat perbedaan visi mengenai masa depan timnas Italia. Ranieri masuk, fondasi baru dibangun. Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi, FIGC kemudian menunjuk Claudio Ranieri sebagai direktur teknik yang baru. Pelatih yang pernah menciptakan keajaiban bersama Leicester City itu dipercaya membangun fondasi jangka panjang sepak bola Italia, mulai dari pembinaan pemain muda hingga mendukung program tim nasional senior. Kolaborasi antara Ranieri dan Mancini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara generasi pemain dan target meraih prestasi dalam waktu dekat. Bagi Roberto Mancini, kursi pelatih timnas Italia tentu bukan hal baru. Ia pernah memimpin Gli Azzurri sejak 2018 hingga 2023. Ketika Italia sedang berada dalam situasi sulit setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Saat itu, Mancini melakukan regenerasi besar-besaran. Ia memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda sekaligus mengubah gaya bermain Italia menjadi lebih menjerang, atraktif, dan mengandalkan penguasaan bola. Perubahan tersebut perlahan membuahkan hasil. Euro 2020 jadi puncak kejayaan. Momen terbaik Mancini terjadi pada Euro 2020 yang digelar pada 2021. Italia tampil luar biasa sepanjang turnamen hingga mencapai final melawan Inggris di Stadion Wembley. Setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit, Gli Azzurri akhirnya menang 3-2 melalui adu penalti. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Eropa kedua sepanjang sejarah Italia setelah penantian lebih dari 53 tahun sejak keberhasilan pertama pada 1968. Keberhasilan itu sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sepak bola Italia. Selama periode pertamanya, Mancini memimpin Italia dalam 58 pertandingan dengan rata-rata 2,17 poin per laga dan sempat mencatat rekor lebih dari 30 pertandingan tanpa kekalahan. Meski sukses membawa Italia menjadi juara Eropa, perjalanan Mancini tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan terbesar terjadi saat Italia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Makedonia Utara pada babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022. Kekalahan dramatis tersebut membuat Italia kembali gagal tampil di putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya juga absen pada edisi 2018. Tekanan yang terus meningkat akhirnya membuat Mancini mengundurkan diri pada Agustus 2023. Kini, ia kembali menghadapi situasi yang hampir sama seperti 8 tahun lalu, membangun kembali kepercayaan diri Gli Azzurri dari titik terendah.
Debut sulit sudah menanti. Tantangan pertama Mancini akan datang pada ajang UEFA Nations League. Italia dijadwalkan menghadapi Belgia pada 25 September 2026 dalam laga perdana grup yang juga dihuni Prancis dan Turki. Grup tersebut diprediksi menjadi salah satu yang paling berat di kompetisi. Situasi semakin sulit karena Mancini hanya memiliki 2 sesi latihan bersama skuad sebelum pertandingan melawan Belgia. Presiden FIGC Giovanni Malago pun meminta publik Italia tidak memberikan tekanan berlebihan kepada sang pelatih. Menurutnya, Mancini membutuhkan waktu untuk membangun kembali identitas permainan tim nasional. Misi terbesar mengakhiri kutukan Piala Dunia. Di balik Nations League, ada target yang jauh lebih besar. Italia harus mengakhiri puasa panjang tampil di Piala Dunia sebagai negara dengan 4 gelar juara dunia. Absennya Azzurri pada edisi 2018 dan 2022 menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah sepak bola Italia. Terakhir kali Italia tampil di putaran final adalah pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Bahkan, sejak menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman, Italia belum pernah lagi merasakan atmosfer babak gugur Piala Dunia. Ironisnya, dalam hampir 2 dekade terakhir, satu-satunya trofi mayor yang berhasil diraih hanyalah Euro 2020. Karena itulah, kembalinya Roberto Mancini dipandang sebagai harapan baru untuk mengembalikan Italia ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Dengan dukungan Claudio Ranieri di balik layar serta munculnya generasi muda berbakat di Serie A, publik Italia berharap Mancini mampu mengulang kisah suksesnya, membangun kembali Azzurri menjadi kekuatan yang disegani, dan membawa mereka kembali bersaing merebutkan trofi terbesar di dunia pada Piala Dunia 2030.